Sobat Kairos yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam 2 Samuel pasal 22 ayat 2 sampai 3. Saya membacakannya bagi kita. Ia berkata, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan." Demikian firman Tuhan. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita memperhatikan seorang sahabat yang sudah bersama kita selama puluhan tahun? Ketika orang itu bertanya tentang dirinya, kita tidak cukup menjawab, "Dia orang baik." Kita akan bercerita, "Dia pernah menolong saya ketika saya tidak punya siapa-siapa. Dia tetap datang ketika semua orang meninggalkan saya. Dia menguatkan saya ketika hidup saya hancur." Semakin lama sebuah hubungan dijalani, semakin banyak pula cerita yang dapat kita bagikan tentang orang itu. Itulah yang kita dengarkan dari Daud dalam bagian ini. 2 Samuel pasal 22 merupakan nyanyian syukur yang Daud nyanyikan setelah Tuhan melepaskannya dari Raja Saul dan dari semua musuhnya. Daud menoleh ke belakang. Ia mengingat jalan yang sudah dilaluinya. Jalan itu bukan jalan yang mudah. Daud pernah hidup sebagai buronan. Ia berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ia bersembunyi di padang gurun dan di gua-gua. Berkali-kali Saul berusaha mengakhiri hidupnya. Namun di setiap peristiwa itu, Tuhan tetap memelihara Daud. Karena itulah Daud menyebut Tuhan dengan begitu banyak sebutan. Bukan karena Daud sedang mencari kata-kata yang indah, melainkan karena setiap sebutan menyimpan pengalaman. Ketika Daud berkata, "Tuhan adalah bukit batuku," ia sedang mengingat bahwa Tuhan memberinya tempat berpijak ketika hidupnya terasa goyah. Ketika Daud berkata, "Tuhan adalah kubu pertahananku," ia sedang mengingat bagaimana Tuhan melindunginya dari orang-orang yang ingin membunuhnya. Ketika Daud berkata, "Tuhan adalah tempat pelarianku," ia sedang mengingat bahwa sekalipun ia tidak mempunyai tempat yang aman, Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Sobat Kairos, seringkali kita baru menyadari penyertaan Tuhan ketika kita melihat kembali perjalanan hidup yang sudah kita lalui. Pada waktu menghadapi persoalan, kita bertanya, "Tuhan, di mana Engkau?" Namun, beberapa waktu kemudian, kita melihat bahwa Tuhan sebenarnya tidak pernah meninggalkan kita. Dia membuka jalan yang tidak kita lihat. Dia mengirimkan pertolongan melalui orang-orang yang tidak kita duga. Dia memberi kekuatan sehingga kita sanggup melewati hari-hari yang sebelumnya kita pikir tidak akan mampu kita jalani. Di dalam Yesus Kristus, kita mengenal Allah yang sama seperti yang dikenal Daud. Yesus Kristus datang ke dunia bukan untuk menjauh dari manusia yang menderita, tetapi untuk datang menghampiri manusia yang berdosa dan terluka. Di kayu salib, Yesus memikul dosa kita. Melalui kebangkitannya, Dia mengalahkan maut
dan membuka jalan kepada kehidupan yang kekal. Karena itu, ketika kita menyebut Yesus sebagai juru selamat, sebutan itu bukan sekedar gelar. Itu adalah pengakuan iman bahwa hanya Dialah yang menyelamatkan, memelihara, dan setia menyertai hidup kita sampai akhir hayat. Sobat Kairos yang terkasih, mungkin hari ini saudara sedang menghadapi pergumulan yang berat. Mungkin doa yang saudara panjatkan belum juga dijawab seperti yang saudara harapkan. Tetaplah berjalan bersama Tuhan. Jangan menyerah. Suatu hari nanti, ketika saudara menoleh ke belakang, saudara akan melihat bahwa di setiap langkah kehidupan itu, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Mungkin pada hari itu, saudara pun akan dapat berkata seperti Daud, Tuhan adalah bukit batuku, kubu pertahananku, dan juru selamatku. Selamat beraktivitas. Sobat Kairos, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.